hormati Bapak Ibu guru ya, tamu kita ya dari SDN 1 Jembatan Kembar Timur ya, yang alhamdulillah sudah berkumpul bersama kita di sini ya dalam rangka belajar ya tentang implementasi kurikulum merdeka. Saya salut sekali ya kepada kepala sekolahnya, juga kepada guru-gurunya ya, yang hari ini mau belajar ya, hari ini bisa terwujud ya. Kami ucapkan terima kasih ya kepada Ibu Putu ya, Bu Putu, Bu Mila, kemudian Pak Andri ya, yang sudah mau datang ke sini belajar. Kami sangat antusias menerimanya ya. Nah, dan untuk kurikulum merdeka ya, kira-kira sebelum kita belajar ya, sejauh mana sih pemahamannya kira-kira selama ini? Secara sejauh mana ya? Iya, iya. Belum terlalu jauh. Belum terlalu jauh ya? Kita cuma ingin untuk memantapkan saja. Oh iya. Juga menjalaninya, cuma butuh proses belajar. Oh iya. Memantapan saja. Ya, mungkin sudah sama-sama tahu karena kan dulu pernah juga kita workshop kan. Jadi kurikulum merdeka ini jadi dasar hukumnya untuk kurikulum merdeka ini ada pada Permendikbud nomor 56 tahun 2022. Nah, itu dasar hukumnya ya. Nanti bisa dibaca nanti ya di Google ya. Apa isinya gitu kan. Jadi isinya itu semua di sana yang menyangkut kurikulum itu ada di situ semuanya. Dari apa namanya itu ya, dari struktur kurikulumnya juga, jam-jam pembelajarannya juga ada di situ, semua bisa digali dari situ ya. Nah, profil pelajar Pancasila ada namanya profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila yang diinginkan itu yang bagaimana? Ada 6 dimensi, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, bernalar kritis, mandiri, bergotong royong, apa tadi? Kreatif. Nah, itu yang dia mau untuk menjadikan kita sebagai seorang pelajar yang mempunyai profil pelajar Pancasila. Nah, untuk dimensi profil pelajar Pancasila ini juga ada nanti anunya, Permendikbudnya ada nanti. Semua apa yang boleh, mau tema yang mana-mana didahulukan. Yang penting 6 tema itu harus selesai diajarkan di SD. Misal kayak kemarin kita di sini ya, tema yang kita angkat kemarin di kelas 1 dan kelas 4 itu tema kewirausahaan dan tema kearifan lokal ya. Nah, nanti di situ harus ada proyek yang akan dikerjakan oleh siswa. Kalau di sekolah kami kemarin itu kalau kewirausahaannya itu nanti misal contoh ya, kita sudah mengajarkan tema kewirausahaan kemarin, kita itu membuat manisan gedang kalau kami kemarin ya, yang kita beri nama midang, manisan gedang. Kenapa kita pilih? Jadi di dalam kita mengambil tema itu juga harus kita sesuaikan dengan karakteristik lingkungan di mana tempat kita berada. Nah, iya, karena di lingkungan kita, kenapa kita ngambil tema kewirausahaan midang gedang itu? Karena di lingkungan kita ini banyak yang tanam gedang, ada pohon gedang di sana di Gunung Sari ya. Jadi kemarin kita ajak anak-anak kita. Jadi kita berdayakan lingkungan, hasil pertanian yang ada di lingkungan kita. Kita buatkan midang. Iya, boleh. Iya. Sayang, sudah dulu ya Bapak. Akan dilanjutkan nanti di kelas 2-nya. Nah, sementara kan itu untuk yang P5-nya itu ada 6 tema yang berbeda yang harus dituntaskan oleh anak ini dalam 6 tahun. Dalam 6 tahun. Nah, pada saat dia kelas 1 dia akan menyelesaikan 2 tema. Kelas 2 2 tema. Kelas 3 2 tema. Nah, gitu. Untuk yang mana yang akan berlanjut itu pada pembelajarannya. Misalnya materinya, misalnya fase A itu kelas 1 dan kelas 2. Jika anak itu tidak tuntas di kelas 1, maka dia akan menuntaskannya nanti di kelas 2 dalam materi pembelajaran di kelas, bukan di P5-nya. Kalau P5 itu karena berbeda rapotnya, rapot project namanya. Dan itu tidak berisi angka. Isinya tentang deskripsi, apakah
berkembang, mulai berkembang sesuai harapan, tidak berkembang, gitu aja intinya dicentang-centang gitu. Yang kolom 2. Udah berapa kolom itu di sana? 2. Ada kolom kan? Dua. Supaya nanti Pak Andri menjelaskan ya. Tema kan sudah berbeda. Jadi ini nanti dilanjutkan sama oke dah, bukan otomatis sudah tahun ini kosong. Gitu nggak boleh kosong ya. Iya, asesmen diagnostik ya. Misalnya kita tes kemampuan siswa kita di bidang matematika. Ada tes diagnostik itu kan ada 2 macam, ada yang kognitif dan non kognitif, ya kan? Jadi yang kognitif yang bersifat ilmu pengetahuan, gitu kan? Bersifat ilmu pengetahuan. Kemudian yang non kognitif yaitu bersifat kayak sikap, karakter dan segala macam, itu kan? Emosional anak-anak itu yang kita akan cari. Sehingga nanti di dalam satu kelas itu mungkin ada kelompok yang sedang, mungkin yang kelompok lemah, kelompok yang pintar, mungkin bisa kita atur ya seperti itu. Atau mungkin ada kelompok yang hobinya membaca, ada kelompok yang hobinya matematika, ada kelompok, sehingga nanti guru itu akan mengajarkan dengan metode yang mana lah yang sebaiknya dilakukan untuk bukan teknologi aja, rekayasa dan teknologi. Ya bukan Bangunlah nabi. bangunlah jiwa dan Supaya bangunlah jiwa dan raga. apa yang kita dapatkan di dalam itu dapat berlanjut. namanya seperti ini kalau sekolah penggerak gitu kan, karena kami yang sudah benar-benar intensif mengikuti pendidikan dan bahkan sampai sekarang ini kami juga tetap pendidikan, selama 3 tahun. Makanya ketika guru-guru itu sedang libur sekolah, kita diklat biasanya kan nggak ada liburnya, biasa kita diklat gitu kan. Jadi pendidikan kita itu baru selesai nanti di tahun 2025. Jadi tetap kita terus menerus kita diisi terus anunya gitu dengan pendidikan kurikulum merdeka ini. Nah, mungkin itu saja saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.